Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan setiap Victorious Devotion, setiap harinya selalu ada kata baru. Biar itu terjadi dalam hidup kita bersama sebagai orang-orang percaya. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan yang luas, banyak untuk kami melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kau bukan sekedar memberi kesempatan, tapi Kau juga memberi kami kekuatan. Kau memberi kami kemampuan. Kau memberikan kami firman. Dan Kau memberikan juga Roh-Mu yang kudus untuk kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak orang ingin berubah, berusaha untuk berubah. Perubahan terjadi, tapi kemudian menjadi kecewa karena perubahannya ternyata bersifat sementara. Perubahan yang diusahakan dengan berusaha disiplin, dengan berusaha tertib, pokoknya sebuah usaha yang sesungguhnya usaha yang baik dengan tujuan yang baik, tapi seringkali hasilnya kembali lagi jatuh kepada kesalahan yang sama. Itu adalah usaha manusia untuk berubah, dan memang harus ada kemauan usaha untuk berubah. Namun usaha untuk berubah tanpa adanya campur tangan ilahi dalam hidup kita, perubahan itu hanya bagian luarnya. Perubahan itu hanya sementara. Tetapi jika Allah yang mendatangkan perubahan dan melakukan perubahan dalam hidup kita, maka perubahan itu bisa kekal. Mengapa saya katakan bisa kekal? Perubahan yang dari Allah sesungguhnya kekal. Tetapi kita bisa menolak perubahan itu sendiri. Memang Allah selalu ingin memperbaharui kita, mengubah kita setiap hari. Tapi kalau kita tidak mau berubah, itu tidak akan terjadi. Nah sekarang Allah mau mengubah kita, dan kita juga mau diubah. Maka terjadi pertemuan dua kehendak yang sama. Mengapa Allah menginginkan kita juga berubah? Karena Allah sudah memberikan kepada kita hak prerogatif, dan Allah tidak akan merampasnya kembali. Ketika kita menyerahkan kehendak kita untuk berubah kepada Allah, maka tangan Allah terus mengubah kita. Apa yang dikerjakan Allah untuk perubahan-perubahan dalam hidup kita? Allah bekerja melalui Roh-Nya, memperbaharui kita dengan Roh Kudus-Nya. Saya bacakan dari Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Poin pertama, perlu kita camkan baik-baik bahwa perubahan yang paling mendasar dikerjakan oleh Allah melalui melahirkan kita kembali oleh Roh, supaya kita memiliki sifat dasar yang kekal, sifat dasar seperti Allah. Maka Allah melahirkan kita oleh Roh-Nya. Jadi kalau kita memiliki sifat baik, itu adalah sifat baik yang ilahi, sifat baik yang merupakan sifat Allah. Bukan berarti kita menjadi Allah, tetapi kita memiliki sifat-sifat
pencipta kita, Bapa kita, yang melahirkan kita melalui Roh Kudusnya. Tanpa kelahiran kembali dan melalui Rohnya, tidak mungkin hidup kita dibaharui, tidak mungkin kita berubah. Justru ini adalah titik awal untuk kita berubah. Jadi setiap orang yang percaya pada Kristus, ia dilahirkan kembali oleh Roh untuk hidup kekal. Untuk hidup kekal berarti hidup yang baru. Pembaruan setiap hari adalah hidup dalam hidup yang kekal, hidup dalam keselamatan ini. Karena itu luar biasa kasih Allah, campur tangan Allah, menginginkan kita hidup kekal. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Dia melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Bukan oleh keinginan seorang laki-laki, bukan keinginan ayah, ibu kita, tapi keinginan Allah. Yesus menegaskan bahwa pembaruan rohani dimulai dari kelahiran baru. Ini bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus yang melahirkan hidup baru di dalam Kristus. Sudahkah kita lahir baru? Oh sudah. Karena kita sudah lahir oleh Roh Kudus, mari kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Allah sudah melakukan pembaruan yang pertama, yang awal, yang dasar, yaitu dengan melahirkan kita oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, setelah kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka Roh memperbaharui batin kita setiap hari. Dalam Titus pasal 3 ayat 5 dan 6, saya bacakan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Roh Kudus melahirkan kita kembali, dan Roh Kudus dilimpahkan untuk membaharui hidup kita setiap hari. Roh Kudus tidak hanya menyelamatkan kita waktu proses kelahiran kembali, tetapi terus memperbaharui batin kita. Dan pembaharuan ini menyentuh pikiran, perasaan, motivasi, dan cara pandang hidup kita. Luka batin dipulihkan, hati yang keras dilembutkan, dan pola pikir lama digantikan dengan kebenaran Allah. Seringkali orang tampak baik di luar, tetapi batinnya lelah, pahit, dan kosong. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, membawa pemulihan yang sejati. Marilah kita terus hidup dalam pembaharuan oleh Roh. Kita sudah dilahirkan kembali, dan relakan hidup kita setiap hari dibaharui dengan terus dipimpin dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dari sanalah justru akan keluar buah-buah Roh itu. Dan yang terakhir, hidup dibaharui oleh Roh adalah Roh memberi kekuatan kepada kita setiap hari untuk hidup dalam hidup yang baru ini. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11 tertulis, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saya tertarik sekali dengan kata yang tertulis, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Saya pikir ini hanya bicara soal kebangkitan dari kematian. Ternyata ini bicara soal kehidupan setiap hari. Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani hidup yang benar. Karena Roh memberikan pada kita kekuatan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, membangkitkan, menguatkan, memberi kemampuan. Bukan sekedar nanti di akhir zaman, karena Roh Allah hidup di dalam hidup kita. Kita hidup dalam pembinaan Roh Kudus, kita dibangkitkan. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini, Roh memberikan kita kekuatan luar biasa. Hidup baru di dalam Kristus bukan hanya hidup yang dijalani dengan kekuatan sendiri,
Tetapi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Roh yang sama, memberikan kuasa untuk kita menang atas dosa, menang atas ketakutan, dan menang atas kelemahan kita. Mari kita terus hidup diperbaharui oleh Roh sampai akhir hidup kita, sehingga akhirnya kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan kemenangan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hidup baru yang Tuhan anugerahkan, untuk Roh Kudus yang memampukan kami setiap hari hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Biarlah hati kami setiap hari mau dituntun dan dipimpin oleh Roh yang kudus, sehingga kami sampai hari ini diperbaharui oleh Roh, esok lusa dan sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tak membiarkan kami sendiri, Kau tak membiarkan kami seperti yatim piatu, tapi Kau memberi kami Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan kami, menghibur kami, menasihati kami, yang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hidupmu, hidupku terus diperoleh Roh Kudus sampai pada akhir hayat hidup kita. Teruslah diperbaharui dalam Kristus. Tuhan